sproket pemutar dari rantai ini. Jikalau kita pasang apa adanya, ternyata di bagian sisi ini harus dikurangi ketebalannya, karena jika tidak, permukaan ini akan menyentuh bagian piringan casing yang di sini. Jadi jika dikunci begitu saja maka akan terasa berat karena dia ada gesekan. Jadi perlu dikikis sedikit, dikikis pakai gerinda juga bisa. Mungkin lebih bagus akan hasilnya yaitu dibungkut. Ini sudah saya lepas. Selanjutnya saya akan buka klem bracket. Di sinilah posisi yang sedikit harus di gerinda supaya menghasilkan dudukan yang optimal. Hasilnya kuat, kokoh, nyaman, tidak membahayakan. Oke pemirsa, sudah berhasil saya buka ya. Ini ada bekas olinya nih, yang tadi saya pasang, saya tes. Di sini dilakukan penggerindaan sebagai alur kuncian. Sebenarnya ada di sini adalah semacam benjolan, sama kan ini, tapi di sisi dalam itu ada benjolan, tapi malah saya buang. Saya ganti penahannya untuk bisa duduk yang lebih tepat. Saya buatkan snap ring seperti ini. Ya, ini adalah snap ring atau ring snap buatan saya sendiri, yang sebenarnya bawaan dari pabrik adalah karet gelang seperti ini. Dan saya rasa ini kalau dipasang hasilnya kurang maksimal. Bisa saja kalau kita menguncinya tidak tepat, namanya juga karet lentur, dia bisa bergeser dan tentu itu akan membahayakannya pada saat dipakai. Ini buat mengunci agar piringan dudukan sensor bisa duduk tepat di casing gerinda. Ini bahannya adalah kawat RB, kawat las 2,6 ya, atau 3,2, kayaknya 2,6. Ini saya bentuk seperti ini di gerinda supaya bisa masuk ke alur kuncian cover dari pengaman gerinda itu aslinya ya. Asli banget, ada covernya di sini. Ini saya lepas, saya buatkan ya. Nah, ini saya lepas, saya buatkan. Kemudian ada perubahan juga di sini. Ini saya nampak ya, supaya bisa duduk. Tutup olinya lepas. Nah, supaya bisa duduk pada casing gerinda, klem ini sedikit dimodifikasi karena di sini ada pertemuan baut casing 1, 2, 3, 4, supaya piringan casing sensor ini bisa duduk tepat di casing gerinda. Maka ini harus sedikit digerinda. Nah, hasilnya seperti apa kan saya tunjukkan. Seperti apa posisinya pada saat dia dirakit. Untuk yang kecil ini, yang klem kecil ini adalah seperti ini. Kelihatan? Gelap ya? Nah, kelihatan ya, di sana ada kepala skru. Maka supaya bisa duduk dengan tepat, clampingnya ini, plat clamping sedikit kita kurangi. Gitu. Kemudian pada casing piringan begitu juga, sama perlakuannya. Kita gerinda sedikit supaya bisa duduk dengan baik dan tepat. Hasilnya seperti itu, kelihatan? Nggak kelihatan ya? Ya kelihatan ya.
Saya tunjukkan saja ya. Ini digerinda, ujung nongol di sini kita buang supaya tidak mentok pada bodi yang ini. Di posisinya akan bisa lebih merapat ke casing ini. Semakin dekat ke sini hasilnya akan semakin baik, karena semakin menjauh dari sini, menjauh dari titik pusat putaran, maka akan menimbulkan goyangan yang getaran yang lebih kuat. Kemudian yang sisi ini juga sedikit saya gerinda dan dikurangi, dipingol supaya duduknya di sini bisa tepat. Nah, seperti itu ya hasilnya. Kelihatan gelap ya. Rapat. Untuk gigi sprocketnya sebenarnya kita dapat dua biji ya. Yang satu itu diperuntukkan, ini dapat 2 biji, 2 buah maksudnya. Satu diperuntukkan untuk mesin gerinda Bosch. Ini dapat 2 biji. Ini terasa sangat kokoh ya, tidak akan bergeser lagi. Kemudian yang saya bilang tadi, kita harus hindari kepala skru casing gerinda ini, maka di sini harus dilakukan penggerindaan. Tuh,
2 di sini, ada juga sebelah sini. Ini 3 gerinda ya. Sini 4. Ya, hasilnya bisa rapat. Nah, sini bisa rapat. Semakin tidak ada celah semakin bagus. Oke, ini sudah saya pasang, sudah cukup kuat, sangat kuat. Kemudian ini adalah setelan. Nah, ini setelan maju mundurnya piringan yang bisa mempengaruhi ketegangan dari rantai mata gergaji. Jika terjadi kendor, mungkin mulai aus, maka ini bisa kita majukan. Kita majukan dengan putaran ke kanan, dalam artian adalah akan menarik keluar piringan menjauhi sproket yang ada di as gerinda yang di sini. Jadi kencangkan ke sana, skru kanan, kendorkan ke kiri, maka dia akan mendekati ke sini dan hasilnya rantai akan menjadi kendor seperti itu. Oke, kita pasang selanjutnya. Pasang sproket. Ya, sudah hidup dengan bagus. Mor piringan pengunci. Kunci dulu. Jangan lupa tidak dikunci. Oke, udah cukup kuat. Ya, dicek dulu, mungkin ada kekurangan, posisinya kurang bagus, diperbaiki lagi, bisa dikendori dulu supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, kelihatannya sudah lumayan tepat pada posisinya. Jangan lupa ya, ini mata yang tajam menghadap ke depan untuk bagian atas. Oke, udah tepat nih. Ya, pasang tutupnya. Jangan sampai lupa penarik setelan, ini harus tepatnya. Kemudian tutup pengaman, perhatikan serbuk kayu. Seperti ini. Ringnya jangan lupa. Ya. Ini kunci L ini bawaan ya. Hanya pemirsa. Kunci L ini bawaan, modifikasi di ujungnya ada mata obeng. Jadi perakitannya tidak perlu kita pengadaan kunci lagi.
Pengerindaan tadi yang dilakukan di klemping plat dan casing dudukan sensu supaya bisa terpasang dengan rapat. Sebenarnya tujuan utamanya juga karena sprocket yang pada askrina itu kurang mencolok keluar, yang mana jika dipasang begitu saja tanpa ada sedikit pengerindaan, mata rantai tidak bisa terpasang lurus dari daun rel rantai ke sprocket. Ada istilah lain adalah gigi sprocket, ketebalannya kurang sekitar 2 mili ya. Maka kita kali dengan dilakukan pengerindaan pergerakan, tapi sekaligus menghasilkan pemasangan lebih optimal, lebih kokoh. Juga sekalian modifikasi mengganti karet anti slip ini dengan ring snap buatan sendiri. Oke, sudah cukup kokoh ya. Oli harus selalu ada untuk hasil yang lebih bagus. Sebentar lagi kita coba seperti apa suaranya. Ini rantainya sedikit kendor, kita belajar hasil yang pada saat detail yang ini harus diketahui ya. Kita tidak terlalu kendor. Tidak berapa ya, sedikit lagi. Ya, lumayan. Jangan lupa dikunci loh. Oke, sudah kuat. Kita tes, geser-geser pakai kain ya, tajam ya. Nah, cukup enak, ringan tapi tidak kendor. Kita tes ulang. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.